Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama lailihi tatawwu'an wal amala bihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan kekuatan, hidayah, inayah serta istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana baru saja sama-sama kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat Isya yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah ini itu merupakan satu nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dengan wasilah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, sehingga tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan benih-benih kejahatan, benih-benih kemaksiatan, dan benih-benih kemunafikan yang ada di dalam hati dan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa sholatun asqala 'alal munafiq illa min sholatil isya was subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang masih memiliki sifat munafik di dalam dirinya, sifat munafik di dalam hatinya, tidak ada pekerjaan sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik melainkan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Syukur alhamdulillah kita telah dihilangkan sedikit demi sedikit benih-benih kemunafikan di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Amin amin ya rabbal. Ini malam saya nggak mau ceramah, ini malam saya nggak mau kultum, saya pengen cerita aja. Tapi insya Allah cerita ini bukan sekedar dongeng, cerita ini bukan sekadar takhayul apalagi khurafat, namun insya Allah cerita ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Ini cerita kisah nyata. Ini cerita terjadi 1400 tahun yang lalu, di mana pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi sekelompok Arab Badui, sehingga orang Arab ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aqribun Rabbuna am ba'idun? Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, dia itu jauh atau dekat? Aqribun Rabbuna fanudadihi am ba'idun fanunajihi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang Badui tadi, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu maha dekat, maka aku akan berdoa kepadanya dengan berbisik, dengan suara pelan. Akan tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu jauh, maka aku akan berdoa kepadanya, meminta kepadanya dengan suara lantang. Saya mau tanya sama jamaah sholat isya pada malam hari ini,
Kalau seandainya kita ditanya, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, itu adanya dekat atau jauh, saya yakin kita akan berani jawab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Nah, begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya sama orang Arab ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa jawab. Beliau terdiam, beliau termenung, seraya menunggu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu. Sebab tidak ada yang lebih tahu di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Lalu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, termenung, menunggu beberapa saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tuh satu ayat, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jika ada di antara hamba-hambaku yang bertanya di manakah aku, apakah aku ini dekat dari hambaku ataukah jauh, fa inni qarib, maka katakanlah kepada semua hambaku bahwasanya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qarib, maha dekat kepada hamba-hambanya. Bahkan saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat lehernya, lebih dekat daripada urat nadinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lain, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai hambanya dimanapun mereka berada. Nah, dari ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dekat dengan hambanya, sehingga saking dekatnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia berdoa kepada Allah, kalau dia bermunajat kepada Allah, kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'wata da'i idza da'an, pasti doa orang tersebut akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan seluruh doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan syarat-syarat kalau seseorang itu doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini ada dua syarat. Kalau orang itu doanya mau cepat-cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, falyastajibuli, hendaklah dia menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu. Apa itu? Melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, syaratnya kalau orang mau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yu'minu bi, hendaklah dia istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu. Sehingga semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tebal keimanan seseorang, akan menjadi wasilah semakin cepat diijabahnya doa-doanya oleh Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepatutnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah pilih kasih kepada hambanya, baik dia orang beriman ataupun orang kafir, baik dia orang yang ahli taat maupun ahli maksiat. Semua apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberikan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak doa, begitu banyak nikmat yang gak pernah kita minta kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memberikan dan mencukupi itu semua. Buktinya mana? Malam hari ini sama-sama kita jujur-jujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di antara jamaah Masjid Jamilin Wani Robi yang ketika selesai sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya nikmat hidup buat besok? Saya yakin satupun gak ada yang minta nikmat itu. Akan tetapi diberikan gak nikmat hidup sama Allah Subhanahu wa taala? Diberikan. Yang kedua, ada gak di antara jamaah Masjid Ridwan Robi yang habis selesai sholat 5 waktu berdoa, ya Allah, berikan saya nikmat bernafas? Ada gak yang minta begitu? Gak ada, saya yakin. Tapi walaupun kita gak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya, maka tanpa kita minta pun semuanya telah diberikan dan dicukupi oleh Allah Subhanahu. Nggak pernah tuh ada di antara kita, ya Allah berikan saya nikmat melihat, ya Allah berikan saya nikmat berbicara, ya Allah berikan saya nikmat berjalan, ya Allah berikan saya nikmat melangkah. Nggak ada, tapi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebagai hamba yang baik tidak lain dan tidak bukan adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmatnya yang lain yang belum kita miliki. Dan ingat, kalau seandainya kita kufur, enggak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat azab Allah Subhanahu wa taala itu amatlah sangat pedih. Dan yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu win-win solution agar kalau di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin cepat-cepat dikabul, ingin cepat-cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iringilah di dalam doa tersebut di dalam hati kita keyakinan bahwasannya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.